Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan soal prediksi Pritas PPG PGSD Bahasa Indonesia. Ini yaitu ragam teks. Ini sesuai kisi-kisi yang diterbitkan oleh Kemdikbud yang terbaru ya. Jadi ini saya ambil dari indikator yang ada di kisi-kisi Kemdikbud. Untuk Mohon maaf, baru kali ini masih bisa upload video lagi. Bagi Anda yang baru mampir channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update soal yang terbaru. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Sebelum lanjut, ini bagi yang ingin soal-soal yang ada di YouTube ini maupun di blog saya, ini kumpulan soal-soal Pritas PPG PGSD, ini dengan biaya hanya 100.000, ini bisa mendapatkan lebih dari 1000 soal-soal. Untuk info lengkapnya bisa menghubungi nomor 085 732 952 598. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Soal nomor 1 ini dengan indikator disajikan beberapa ragam teks peserta dapat menganalisis jenis teks yang disajikan. Jadi jenis teksnya yang ada di kisi-kisi itu yaitu teks cerita, teks normatif, teks faktual, dan tanggapan. Ada 4 ini. Nah, soal nomor pertama, bacalah teks berikut. Tiap pengunjung akan berdecak kagum bila melihat keindahan Gunung Rinjani. Di sana kita dapat melihat lembah dan ngarai yang berkelok-kelok bagaikan akar pohon beringin yang menancap erat di permukaan tanah, dipayungi langit biru dan gumpalan-gumpalan awan. Gunung itu tampak kokoh menghijau dengan puncak yang berpasir. Begitulah Gunung Rinjani menyuguhkan pemandangan alam yang indah. Pemerintah daerah mempromosikannya. Teks di atas merupakan jenis tes, yaitu jawabannya di sini adalah yang C, faktual. Ini kalau lebih gampangnya nyata ya. Faktual itu nyata. Pembahasan teks faktual adalah teks yang berisi suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi, tetapi tidak terikat dengan waktu. Dengan kata lain, suatu kejadian yang faktual bisa terjadi di masa lalu ataupun masa sekarang. Nah, yang termasuk dalam teks faktual ini ada dua ya ini. Yang pertama teks deskripsi dan yang kedua adalah prosedur arahan. Nah, dalam soal ini merupakan teks deskripsi. Jadi teks deskripsi dari Gunung Rinjani. Maka dari itu teks dalam bacaan ini adalah teks faktual. Soal nomor 2, indikatornya tetap sama, disajikan beberapa ragam teks, peserta dapat menganalisis jenis teks yang disajikan. Bacalah teks berikut, perhatikan urutan langkah berikut. Pertama, haluskan bawang merah, bawang putih, dan merica. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ke baskom. Masukkan air panas ke baskom, lalu tambahkan garam dan penyedap rasa, aduk hingga tercampur rata. Masukkan tepung tapioka dan terigu, lalu uleni hingga kalis. Bentuk adonan menjadi bulat-bulat kecil, lalu rebus dalam air mendidih. 6. Setelah adonan cilok mengambang, ambil dan kukus di panci sampai matang. Teks di atas merupakan jenis teks, yaitu yang C, faktual juga. Jadi tadi dijelaskan di soal nomor 1 itu teks faktual itu dibagi menjadi dua ya, deskripsi dan prosedur. Nah, ini termasuk dalam prosedur. Nah, ini karena ada langkah-langkahnya. Jadi ini juga termasuk teks faktual. Soal nomor 3, indikatornya disajikan beberapa ragam teks, peserta dapat menganalisis jenis teks yang disajikan. Bacalah teks berikut ini. Banjir. Mendengar kata banjir memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai atau das. Banjir terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Teks di atas merupakan jenis teks, yaitu yang D, tanggapan. Apa itu teks tanggapan? Teks tanggapan adalah teks yang berisi sambutan terhadap ucapan, bisa kritik, komentar, dan sebagainya, dan apa yang diterima oleh panca indera, bayangan dalam angan-angan. Contoh yang termasuk teks tanggapan ini juga dibagi menjadi dua, yaitu
eksposisi, dan eksplanasi. Teks eksposisi berisi paparan gagasan atau usulan sesuatu yang bersifat pribadi. Itu sebabnya teks ini sering disebut sebagai teks argumentasi satu sisi. Jadi kalau eksposisi itu argumentasi, sedangkan teks eksplanasi ini adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya fenomena alam. Nah, ini termasuk banjir ini fenomena alamnya. Sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 4 masih pada indikator yang sama, yaitu filosofi Undang-Undang Dasar atau filosofi UUD. Di suatu hari, guru pendidikan kewarganegaraan menjelaskan perubahan Undang-Undang Dasar atau UUD dari periode ke periode. Guru itu juga memaparkan alasan perubahan UUD yang pernah berlaku di Indonesia. Guru yang melihat muridnya tertidur ingin mengetahui pengetahuan muridnya tersebut. Guru bertanya kepada murid yang tertidur, "Coba kamu jelaskan perubahan UUD dan apa maksud dari peraturan diatur di dalam UUD." Murid menjawab, "Saya hanya tahu mengapa peraturan diatur di dalam UUD." Guru bertanya lagi, "Apa maksud kamu?" "Ya, kan semua ujung-ujungnya duit, Bu," celetuk sang murid. Teks di atas merupakan jenis tes, yaitu yang A. Cerita. Nah, teks cerita sendiri adalah teks yang menuturkan bagaimana terjadinya suatu hal, peristiwa, mengisahkan kejadian yang telah ada, perbuatan, pengalaman yang dinamis dalam suatu rangkaian waktu. Contoh teks cerita ini ada cerita ulang, anekdot, eksemplum, dan naratif. Sedangkan teks di atas merupakan teks anekdot. Teks anekdot adalah jenis teks bergenre naratif yang mengisahkan tentang kejadian lucu, aneh, guyon, atau humor yang dilakukan oleh seseorang tokoh dalam cerita sebagai wahana untuk menyampaikan kritikan, sindiran, atau satire terhadap sesuatu yang berkembang di masyarakat. Nah, di sini kan ini kejadian lucu, guyonan. Nah, ini karena siswanya ini UUD itu bukan undang-undang dasar tapi ujung-ujungnya duit. Jadi ini termasuk jenis teks cerita. Soal nomor 5 masih dengan indikator yang sama dengan nomor 4, pukul 11 siang, setelah pulang sekolah badan terasa lemas dan perut sakit. Lalu ibu mengungkit kejadian tadi malam dan menasihatiku. Tidak tega melihat aku kesakitan, ibu menyuruhku makan kemudian minum obat jika benar-benar tidak kuat lagi berpuasa. Teks di atas merupakan jenis teks yaitu yang A, cerita lagi nih. Nah, ini bisa teks cerita ulang, anekdot, eksemplum, ini yang pengertian teks cerita ya. Nah, teks ini termasuk teks eksemplum. Apa itu teks eksemplum? Adalah bagian dari teks cerita yang memiliki tujuan menilai perilaku atau karakter dalam cerita. Jadi karakter ini yang menjalani ini ya. Karakter aku ini kan tadi malam ibu menasihatiku, berarti kan agak ceroboh, tidak mau mendengar nasihat. Itu jadi ini merupakan jenis teks cerita. Soal nomor 6 ini indikatornya ganti, yaitu disajikan teks satuan bahasa tertentu, peserta mampu menganalisis paragraf yang memenuhi persyaratan paragraf yang baik. Ini ada bacaan, malam ini indah sekali, di langit bintang-bintang berkelip-kelip memancarkan cahaya temaram. Hawa dingin menusuk kulit, sesekali terdengar suara jangkrik, burung malam, dan kelelawar mengusik sepinya malam. Angin berhembus pelan dan tenang. Berdasarkan teks di atas, sebuah paragraf harus memiliki syarat tertentu, yaitu yang E, memiliki kelengkapan, kesatuan, dan kepaduan. Untuk pembahasannya ini agak banyak. Sebuah paragraf yang dianggap baik itu apabila memiliki kepaduan, kesatuan, dan kelengkapan. Ada tambahan lagi ketepatan pemilihan kata. Apa itu kepaduan paragraf? Adalah keeratan ataupun kekompakan hubungan antar unsur-unsur paragraf, baik itu antar kalimat utama dengan kalimat penjelasnya, ataupun antar kalimat penjelas itu sendiri. Kepaduan ini harus tampak dalam isi serta dalam bentuknya. Sedangkan kepaduan isi atau koheren adalah kekompakan sebuah paragraf yang dinyatakan oleh kekompakan kalimat-kalimat di dalam mendukung satu gagasan pokok. Sedangkan kepaduan bentuk adalah penggunaan konjungsi dan pengulangan kata yang tepat dalam sebuah paragraf.
Kesatuan paragraf adalah bagian karangan yang terdiri dari beberapa kalimat yang berkaitan secara utuh, padu, dan membentuk satu kesatuan pikiran. Kelengkapan paragraf maksudnya adalah memiliki gagasan pokok dan gagasan penjelas, serta kalimat utama dan kalimat penjelas. Untuk yang terakhir, ketepatan pemilihan kata adalah dalam penerapan pembuatan sebuah paragraf harus menggunakan pemilihan kata yang sesuai dengan situasi dan kondisi pemakainya. Jadi pemilihan kata itu juga penting. Soal nomor 7, dengan indikator yang sama tapi beda soal, Nugroho sangat menyukai anime One Piece. Tak hanya menyukai alur ceritanya, ia juga sangat suka dengan lagu-lagu yang menjadi original soundtrack dari manga karya Eiichiro Oda ini. Koleksinya hingga kini telah mencapai 75 buah komik dan 750 serial animenya. Nugroho juga sangat menyukai buah anggur dan pisang. Ia mengaku sangat mengagumi beberapa tokoh yang ada dalam cerita anime ini. Di antaranya ialah Monkey D. Luffy, Podcast DS, Akagami no Seng, Trafalgar Law, dan lainnya. Dalam komunitas sosialnya, Nugroho tergabung dalam sebuah komunitas pecinta serial animasi Jepang ini. Kalimat yang tidak padu dalam teks di atas pada nomor yaitu 4. Nah, pada nomor 4, Nugroho juga sangat menyukai buah anggur dan pisang. Jadi ini kan tidak padu dengan ceritanya, dengan kalimat utamanya, dengan gagasan pokoknya. Tidak ada kaitannya. Maaf, ini ada yang gabung di grup. Jika ingin gabung di grup PPG PGSD Telegram, link grupnya ada di deskripsi video ini. Untuk pembahasannya, kalimat 1 yakni Nugroho sangat menyukai anime One Piece adalah kalimat utama yang terdapat gagasan utama paragraf. Sedangkan kalimat lainnya berperan sebagai kalimat penjelas yang mendukung gagasan kalimat utama, kecuali yang terdapat pada kalimat nomor 4, yakni Nugroho juga sangat menyukai buah anggur dan pisang. Jadi ini tidak ada kaitannya atau tidak padu. Soal nomor 8, dengan indikator yang sama, sekarang di Riau sukar mencari terubuk. Jangankan ikannya, telurnya pun sangat sukar diperoleh. Kalaupun bisa diperoleh, harganya melambung selangit. Makanya ada kecemasan masyarakat nelayan di sana bahwa terubuk yang spesifik itu akan punah. Pada teks di atas yang termasuk kalimat bebas ditunjukkan oleh angka yaitu 1. Sekarang di Riau sukar mencari terubuk. Apa itu kalimat bebas? Kalimat bebas adalah kalimat yang mempunyai potensi untuk menjadi ujaran lengkap atau kalimat yang dapat memulai sebuah paragraf wacana tanpa konteks lain yang memberi penjelasan. Jadi kalimat bebas ini bisa berdiri sendiri tanpa ada kalimat yang lain. Sekarang di Riau sukar mencari terubuk, itu kan bisa berdiri sendiri. Kalau yang kedua ini jangankan ikannya, telurnya pun sangat sukar diperoleh. Ini kan tidak ada, ikan apa? Kalaupun bisa diperoleh harganya melambung selangit, apa yang melambung selangit? Kan tidak bisa berdiri sendiri. Makanya ada kecemasan masyarakat bahwa terubuk yang spesifik itu akan punah. Nah, spesifik bagaimana? Jadi yang bisa berdiri sendiri, kalimat bebas adalah kalimat yang pertama. Nah, sedangkan kalimat 2, 3, dan 4 adalah kalimat terikat. Ketiga kalimat itu secara sendiri-sendiri tidak dapat dipahami, sehingga tidak dapat berdiri sendiri sebagai sebuah ujaran. Jadi dia terikat dengan kalimat nomor 1 ini, dengan kalimat bebas ini. Dia terikat dengan itu. Soal nomor 9, saat ibu di depan rumah, ibu bercerita bahwa demi merawat kedua adik kembarnya yang masih bayi, ia terpaksa mengorbankan cita-citanya untuk menjadi guru. Ia berhenti sekolah padahal kepala sekolahnya berusaha untuk menolong karena ibu adalah siswa paling pintar di sekolah itu. Kala itu ibu kelas 5 sekolah dasar. Ibu tidak punya pilihan selain mengikuti pilihan orang tua. Kalimat yang merupakan kalimat non-verbal adalah kalimat nomor itu yang 4, yaitu kala itu ibu kelas 5 sekolah dasar. Apa itu kalimat non-verbal? Kalimat non-verbal adalah kalimat yang predikatnya bukan kata kerja atau tidak punya predikat juga tidak apa-apa, tetapi kata benda, kata sifat, ataupun jenis kata lainnya. Atau kata lainnya, non-verbal itu adalah kalimat yang dibentuk oleh klausa non-verbal sebagai konstituen dasarnya. Contohnya, nenekku pensiunan guru.
Mereka di kamar depan, ibu guru cantik sekali. Bisa saja tidak punya predikat. Jadi yang benar adalah jawaban yang D, yaitu 4. Soal terakhir nomor 10. Nah, di soal video ini soalnya juga ada dalam bentuk Google Form yang linknya ada di deskripsi video ini. Bisa dicoba dulu. Soal terakhir dengan indikator yang masih sama. Ayah dan ibuku mengajakku pergi liburan ke suatu tempat wisata yang menyenangkan. Aku sangat tidak sabar untuk pergi menikmati liburan. Bahkan aku bingung untuk memilih pakaian mana yang akan aku pakai. Kali aku pakai baju yang mana ya? Tanyaku dalam hati. Ah, yang biru sangat bagus. Tapi yang merah juga sangat cocok. Kalimat yang merupakan kalimat imperatif adalah kalimat nomor, yaitu yang E. Apa itu kalimat imperatif? Yaitu kalimat yang mengandung intonasi imperatif yang dalam ragam tulis biasanya diberi tanda seru. Jadi ini. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya makin berkembang. Semoga semuanya bisa lulus Britas PPG PGSD tahun 2022. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.